Oke, untuk bahan-bahan yang kita perlukan di sini kita perlu satu saset susu kental manis ya teman-teman ya. Terus kemudian satu saset pop ice strawberry ya teman-teman. Terus 8 sendok gula pasir ya teman-teman. 8 sendok makan gula pasir. Terus 6 sendok makan tepung maizena ya. Terus pewarna bila diperlukan ya teman-teman ya, untuk lebih cerah warnanya, warna merah cabai. Terus kemudian yang kita perlukan adalah 1 liter air ya teman-teman, 1 liter air. Dan untuk bungkusnya kita memerlukan plastik es lilin ya teman-teman. Kebetulan saya di sini membelinya yang ukuran 4x23 ya teman-teman ya. Soalnya yang kecil ada lagi yang lebih kecil, cuman susah untuk dicari barangnya di daerah saya ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara pembuatannya ataupun cara pengelolaannya? Mari simak video ini selengkapnya teman-teman. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu wadah ya teman-teman ataupun panci. Terusnya kita tuangkan air yang 1 liter tadi ya teman-teman, kita tuangkan. Oke. Terus kita masukkan gula pasir yang 8 sendok makan tadi ya teman-teman. Kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan tepung maizena 6 sendok makan ya teman-teman. Kita masukkan semuanya teman-teman. Terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Oke, setelah kita aduk-aduk, terus kita panaskan di kompor ya teman-teman ya. Sambil memanaskan, kita sambil aduk-aduk perlahan ya teman ya. Jangan ditinggal ya sampai panas ya. Sampai panas, tapi jangan ditinggal ya, harus diaduk-aduk biar tepung maizenanya itu tidak menggumpal di bawah ya teman-teman ya. Kita aduk perlahan-lahan gitu sampai panas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kalau sudah berbusa gini, ini tandanya sudah matang ya teman-teman ya. Setelah ini kita matikan kompornya dulu ya teman-teman. Kita matikan kompornya. Sambil kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai hangat ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu sampai hangat. Kita udah matikan kompornya, terus kita tunggu sampai hangat sambil kita aduk-aduk gini bentar ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar gini. Terus kita tunggu sampai hangat. Setelah sudah tidak panas lagi ataupun sudah hangat gitu ya teman-teman ya, terus kita tuangkan kedua wadah ya teman-teman. Jadi tadi kan 1 liter ya kita bikinnya, jadi kira-kira kita bagi dua menjadi setengah liter jadinya ya, dua wadahnya. Tapi kan karena ada penguapan gitu pas memasak, jadi berkurang kira-kira 200 ml. Jadi paling 400 ml satu wadahnya gitu ya teman-teman. Ini kita bagi dua begini. Oke. Terus seterusnya kita ambil susu saset ya teman-teman. Yang satu wadah ini kita kasih susu saset ya teman-teman. Satu saset kita gunting. Terus kita tuangkan.
Terus kita aduk sampai rata ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, ini pas dituangi masih hangat ya teman-teman, jangan sampai dingin ya. Pas dituang kedua wadah ini masih hangat, biar mengaduknya itu lebih gampang ya teman-teman. Mengaduk kayak gini dicampurin susunya itu lebih gampang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya diaduk sampai rata gitu ya teman-teman. Terus yang satu wadahnya lagi kita campurkan pop ice stroberi ya teman-teman. Kita campurkan pop ice yang stroberinya. Terus sama kita aduk-aduk juga sampai benar-benar rata ya teman-teman ya. Sampai benar-benar rata. Nah ini kalau sudah dingin ini jadi agak susah itu ngaduknya teman-teman ya, kalau sampai sudah terlanjur dingin gitu. Oke, ini karena warnanya agak tidak terlalu cerah gitu ya teman-teman. Saya tambahkan pewarna secukupnya teman-teman ya. Ya sebutunya aja. Terus kita aduk sampai rata. Ini saya menggunakan warna merah cabai ya teman-teman ya. Biar warnanya cerah gitu ya. Jadilah nanti es lilin merah putih gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah kita aduk rata semuanya, semua kedua wadah, terus selanjutnya ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman ya. Sampai benar-benar dingin ya. Kita tunggu sampai benar-benar dingin. Oke teman-teman, setelah dingin saatnya kita membungkus ya teman-teman ya. Tadi ambil yang plastik es yang tadi, yang ini. Terus kita pakai corong ya teman-teman ya, pakai corong biar gampang. Terus kita masukkan yang bagian warna putihnya ini dulu ya teman-teman, sebanyak 4 sendok ya, 4 sendok makan. 1 2 3 4. Oke, setelah ini 4, terus kita urut-urut ya teman ya, yang putihnya itu biar turun semua ke bawah, biar enggak tercampur nantinya, biar enggak tercampur. Tapi alangkah baiknya teman-teman kalau mau ngewadahin ke begini, putihnya dulu ya teman-teman semua sampai habis adonannya gitu ya. Yang warna putihnya aja dulu dimasukin gitu, biar enggak tercampur dengan ininya apa namanya, corongnya. Kalau teman-teman punya 2 corong sih nggak masalah, tapi kalau teman-teman punya corong 1 doang, jadi putihnya dulu aja dimasuk-masukin ke semua plastiknya gitu ya teman-teman, biar nggak tercampur. Ini karena buat contoh aja, ini saya lanjut tuangkan ini adonan yang warna merah ini ya teman-teman. Oke, kita ini juga 4 sendok ya teman-teman ya, 4 sendok makan. 2 3 4. Oke, 4. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Terus kita ikat. Terus kita ikat ya teman-teman. Nah, setelah ikat begini ya teman-teman ya bentuknya. Nah, jadi warna merahnya itu sama putihnya nggak tercampur ya teman-teman. Lakukan sampai selesai ya teman-teman ya.
Langkah pertama, siapkan wadah panci. Tuangkan 1 liter air. Tambahkan 1 kaleng susu kental manis yang kemasan 370 gram. Bebas mau merek apa saja. Tambahkan juga 250 gram gula pasir. Tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Seperempat sendok teh garam. 1 sendok teh vanila cair. Kemudian sebelum kita masak, kita aduk-aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Lalu kita masak dengan api kecil dulu ya teman-teman. Seterusnya, siapkan 5 sendok makan munjung tepung maizena. Lalu tambahkan 100 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata dengan air. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian adonan telur ini kita campurkan ke adonan yang kita panaskan tadi. Caranya, ambil 1 centong air yang sudah kita panaskan, terus kita tambahkan ke adonan telurnya ini, supaya adonan telurnya ini lebih cepat tercampur dengan air susu yang sudah kita panaskan. Terus kita campurkan ya teman-teman semuanya. Setelah itu kita boleh gedekan api kompornya sambil kita aduk-aduk ya teman, sampai agak kental ya. Kalau sudah meletup-meletup gini, matikan api kompornya. Kemudian aduk sebentar. Lalu kita tuangkan ke wadah lain. Kemudian ini kita bekukan di freezer sampai 80% beku. Tapi usahakan adonannya ini sebelum di freezer dingin dulu ya teman-teman. Karena kalau masih panas kita freezer itu mengakibatkan kulkas kita itu ataupun freezer kita itu lebih cepat rusak ya teman-teman. Jadi dinginin dulu adonannya ya, baru dimasukkan freezer. Setelah kurang lebih semalaman saya taruh di freezer dan ini pun udah beku ya teman-teman ya. Kemudian ini kita keruk ya teman-teman. Bebas mau pakai apa ngeruknya. Ini saya pakai kerukan kelapa. Keruk sampai selesai semua ya teman-teman. Usahakan kerukannya itu halus ya teman-teman, biar gampang nantinya untuk memixernya. Setelah kita keruk semua, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman. Soalnya nanti kalau di mixer ini akan mengembang adonannya teman-teman. Jadi biar nggak beleber gitu ya. Kemudian siapkan 2 sendok makan SP. Terus kita tim sampai cair SP-nya ya teman-teman ya. Cara minimnya begini ya. Masukkan air di kuali gitu ya ataupun di panci. Terus taruh SP-nya menggunakan wadah gitu di atas airnya gitu ya. Caranya ya. Ini sampai mencair SP-nya ini ya teman-teman ya. Setelah SP-nya mencair begini, kemudian ini kita tuangkan ke adonan es krimnya teman-teman ya. Kemudian kita mixer ya teman-teman dengan kecepatan rendah aja lebih dulu ya, biar SP-nya itu meresap dulu ataupun merata ya.
Lakukan pemikseran ini sampai adonan es krimnya ini halus dan mengembang ya teman-teman ya. Setelah adonannya cukup halus ataupun sudah tercampur rata dengan SP-nya, teman-teman boleh menambahkan kecepatan mixernya ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan teman-teman aja. Setelah adonannya halus dan sudah mengembang, ini adonannya udah selesai ya teman-teman ya. Kemudian adonan ini kita bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, sama ratakan ya 3 bagiannya ini kita pisah menjadi 3 wadah ya. Dan ini saya sudah bagi menjadi 3 wadah ya teman-teman, ini sama rata semua. Kemudian yang satu wadah ini kita biarkan saja ya teman-teman, biar rasanya rasa original aja. Terus yang satu ini saya tambahkan 2 saset coklatos rasa coklat. Terus yang satu lagi saya tambahkan coklatos yang rasa matcha ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk ya teman sampai tercampur rata adonannya sama coklatosnya ya teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan pewarna hijau ya teman-teman. Kira 5 tetes saja ya teman-teman, ataupun secukupnya aja gitu ya. Terus kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian yang rasa coklatnya ini kita aduk juga. Lalu kita tambahkan juga pewarna coklat ya teman-teman, secukupnya aja. Terus kita aduk lagi. Dan ini adonannya ketiga-tiganya udah selesai. Ada yang warna coklat, warna hijau muda, sama yang original ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam cup ya teman-teman. Ini saya menggunakan cup puding yang ukuran 50 ml ya teman-teman, seperti ini. Dari ketiga adonan ini kita akan mendapatkan 4 varian rasa ya teman-teman ya. Untuk varian rasa yang pertama kita akan mendapatkan coklat, matcha, dan original ya teman-teman. Untuk varian yang kedua kita akan mendapatkan rasa original sama rasa coklat ya teman-teman. Dan untuk varian rasa yang ketiga kita akan mendapatkan rasa matcha dan coklat ya teman-teman. Dan untuk varian rasa yang keempat kita akan mendapatkan rasa original dan matcha ya teman-teman. Teman-teman lakukan semua ini sampai semua adonan habis ya teman-teman ya. Terserah teman-teman sih mau bikin semua varian rasa atau bagaimana lah, tergantung selera teman-teman ya. Tapi yang pastinya dari 3 adonan ini kita mendapatkan 4 varian rasa ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonan habis. Semua adonan sudah terisi ke semua cup ya teman-teman ya. Jumlah cup yang terisi ini sebanyak 58 cup ya teman-teman. Lumayan banyak ya untuk satu resep ini. Dan jika ingin dijual, ini rekomendasi di harga 2000-an ya teman-teman. Dengan harga segitu kita sudah untung lumayan lah ya. Dan setelah ini sebaiknya kita masukkan lagi ke dalam freezer ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini sudah bisa dikonsumsi sih, tapi alangkah lebih baiknya kita freezer lagi untuk kita bekuin lagi supaya rasanya itu lebih enak lagi gitu ya teman-teman. Dan untuk harga bahan-bahannya nanti ataupun apa saja bahan-bahannya nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara subscribe. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.